Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala sahbihi wa mawalah tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini berjumpa kembali di channel saya Fi Anum Abdullah, yang mana pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa poin yang insya Allah bermanfaat buat sahabat sekalian, berkhusus dalam masalah akidah Islamiyah. Oleh karena itu, mari kita sama-sama koreksi di dalam Islam ini, kebenaran Islam ini seperti apa. Hemat saya pribadi bahwa dari sekian banyak permasalahan yang sudah kita temukan baik di media sosial dan lain sebagainya yang kita dengar tentang Islam, saya Al-Fakir kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala ikut yaitu menjawab dan menyelesaikan beberapa yaitu permasalahan akidah. Saya tertarik untuk membahas yaitu di bab akidah ini, yaitu dari sisi nama agama kita, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-Islam ay al-muslim man salima al-muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang Islam atau yang disebut muslim yaitu adalah seorang muslim yang bisa menyelamatkan muslim yang lainnya, yang bersumber dari lisannya, dari tangannya. Ini adalah gambaran akidah yang luar biasa dan menunjukkan akhlakul karimah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang dimaksud dengan keselamatan Islam atau Islam ini adalah mampu menyelamatkan muslim yang lainnya dengan lisan dan tangannya. Ingat sahabat, bahwa sebesar-besarnya dosa diantaranya lisan ini bermasalah dengan sesama. Apabila lisan ini melukai hati sesama, ingat di situ sudah mempunyai suatu dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apabila lisan ini untuk menyampaikan atau menunjuki kepada orang yaitu jalan-jalan keburukan, maka dikatakan lisan yang memberikan petunjuk atau memberitahu kepada orang lain kepada suatu kesalahan, maka sama yang memberitahu itu akan mendapatkan yaitu balasan dari keburukannya sebagaimana yang dia tunjukkan apabila orang itu mengerjakan sesuai dengan petunjuknya. Artinya kesalahan yang ditunjukkan kepada orang lain lalu orang itu melaksanakan kesalahan itu, maka orang yang menunjukkan itu akan kebagian dosanya. Dan sebaliknya, lisan ini apabila disampaikan kepada orang lain dari lisan, datang lisan ini keselamatan, hidayah, dan tujuannya menyelamatkan akidah orang lain, selamat dari mencela, selamat dari mencaci, selamat dari segala sesuatu yang merusak hati orang lain, merusak pikiran orang lain, merusak perasaan orang lain, maka lisan ini akan selamat dan menyelamatkan bagi sesama. Itu cara menyelamatkan dengan lisan, yaitu ingatkan orang lain dengan sebaik-baiknya peringatan. Kita sambungkan dengan salah satu ayat dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Muhammad, ajak umatmu menuju jalan Tuhanmu bil hikmah. Pertama, sampaikanlah kebenaran itu dengan hikmah. Hikmah itu apa? Rahasia-rahasia Allah, ilmu-ilmu Allah, sifat-sifat Allah yang sekiranya dengan ilmu, sifat dan pengetahuan-pengetahuan tersebut yang disampaikan meraih yaitu suatu intisari hidayah di dalam qalbu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran, keimanan, keyakinan semakin bertambah sesampainya perkataan itu. Maka itu apabila bertambah dengan perkataan itu kebaikan dalam hati seorang, itu sudah dipastikan orang tersebut sudah mendapatkan hikmah dari lisan kita. Kemudian apabila ada bantahan-bantahan dari orang yang
mendengarkan penyampaian baik kita. Rasulullah SAW disuruh orang dalam Al-Quran, wajadilhum billati hiya ahsan. Maka berbantahlah dengan mereka, atau silakan berdebat dengan mereka, billati hiya ahsan, dengan sebaik-baiknya perdebatan atau diskusi atau dialog. Ini bagian daripada etika, tata cara bagaimana kita bisa menyampaikan sesuai dengan apa yang ditunjukkan dan dituntutkan oleh Allah dan Rasul. Maka pesan saya yaitu apapun permasalahan dalam Islam ini, kembalilah kepada Al-Quran, kembalilah kepada Rasulullah SAW. Lebih khusus apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan apa yang dimaksud dalam Al-Quran, bagian daripada akhlak ahli ilmu, akhlak para ulama, akhlak orang yang menyampaikan itu seperti apa. Maka di situ sampaikanlah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan tata cara yang disajikan, yaitu petunjuknya oleh Al-Quran. Dan kemudian tidaklah elok keluar dari lisan orang yang menyampaikan kebenaran itu bersama-sama kata-kata yang kotor, kata-kata yang tidak baik dan tidak pantas. Dan semestinya suci lisan itu atau bersih dari lisan itu adalah hal-hal yang kotor, hal-hal yang buruk. Dan tercermin dari lisan itu adalah kalam-kalam Allah, kalimat-kalimat Allah yang bersih. Itu adalah seorang penyampai yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang yaitu mubalik, seorang dai yang disampaikannya dari lisannya adalah tidak ada kata-kata yang kotor. Oleh karenanya saya ikut andil yaitu untuk meluruskan dan mengingatkan pada orang-orang yang masih suka di lisannya itu keluar kata-kata kotor ketika menyampaikan kebenaran. Maka ingat, kata-kata kotor itu sudah menghapus kebaikan dari apa yang disampaikan tersebut. Maka kurangilah atau belajar yaitu untuk tidak menyampaikan yang disertai dengan kata-kata kotor. Maka sentuhlah semua hati dengan memohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah membantu lisan kita sehingga apa yang kita sampaikan kepada orang lain itu adalah kebenarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon izin pada Allah untuk menyampaikan kebenaran dengan doa, dengan dalam keadaan berwudu dari hadas, kemudian kita menyampaikannya dengan penuh khusyuk, dan kita lihat orang-orang ada di hadapan kita itu adalah orang yang membutuhkan petunjuk hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berikan kepada mereka sesuatu pengetahuan yang menggelapkan hati mereka, yang membuat hati mereka bingung, karena sejatinya hidayah, sejatinya petunjuk adalah sesuatu yang disampaikan dengan jelas, sesuatu yang disampaikan dengan terang, sesuatu yang disampaikan ke dalam hati yang membuat hati itu ketika penyampaian itu datang ke dalam hati itu bertambah terang, bertambah iman, bertambah yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu barangkali yang saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf dari segala kekurangan saya. Saya orang fakir dan saya masih banyak kesalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya senantiasa masih senang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya doakan sahabat saya, semoga saya senantiasa diberikan kesehatan, kuatkan iman dan Islam, dan kita semua kelak di Indonesia ya di kiamat bisa berkumpul bersama dan bersanding dengan Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian, terima kasih daripada saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.